Halo warga Sukamaju, ketemu lagi dengan kami dari tim Maju Aquatics. Kali ini kami akan membahas tentang kenapa sih berbudidaya ikan nila atau ikan-ikan yang lainnya bebas ya sebenarnya. Cuman saat ini kami batasi di ikan nila dulu. Oke. Jadi yang menjadi pertanyaan kenapa sih budidaya? Ibaratnya kok sampai segitunya? Ada juga yang ini mah cuman segini saja, biasa aja. Ada yang sudah banyak ya, sampai kayak kemarin kita lihat di 84 hektar itu yang ada di Karawang yang tilapia air salin, yang jenis varian salin, artinya bisa tahan yang agak asin airnya. Oke. Sebelumnya saya minta maaf kemarin nggak bisa ngonten lagi karena lagi berhubungan ada perhalangan dan kesehatan. Ya alhamdulillah sekarang udah membaik. Oh iya, jangan lupa juga yang baru gabung klik like, comment, subscribe, share biar diskusinya makin enak nanti. Dan semoga apa yang disampaikan dalam kesempatan kali ini bisa menjadi bermanfaat dan manfaatnya bisa berlanjut setiap saat, amin. Oke, lanjutin yang tadi ya. Jadi sebenarnya ini materi lebih lebih personal karena maksud dan tujuan masing-masing dalam berbudidaya itu hanya orang tersebut yang tahu. Karena dia berbudaya, ada yang sekedar untuk hobi, kesenangan gitu. Ya iseng-iseng aja, mau kolamnya gede, mau kolamnya kecil, hanya sekedar di depan rumah, di dalam ember, di dalam tong, di akuarium, atau sampai ke hektaran. Kalau misalkan dia hobinya itu, ya kita mau bilang apa, orang itu kesenangan dia. Jadi mau nanti hasilnya secara ekonomi hasilnya minus atau bisa dikatakan rugi dalam tanda kutip, tapi kan yang tujuannya dia adalah hobinya dia itu budidaya gitu. Oke. Jadi ya relatif ya, tujuan ekonominya gimana atau ini kembali lagi. Kalau misalkan udah ngomongin hobi ya udah no comment, berat soalnya kalau hobi itu benar-benar personal. Nah, seperti yang saya alami juga waktu awal-awal budidaya itu sebenarnya gara-gara hobi lihat ikan di kolam yang jernih, akuarium kekecilan. Kalau kolam gede susah ngaturnya. Kalau hobi saya sebenarnya dari awalnya adalah pengen lihat kolam yang agak gede, banyak ikannya, airnya jernih. Awalnya dari situ. Nah, kalau misalkan bicara kembali lagi tentang hobi, itu budget nggak ada batas, return nggak diharapkan, karena yang dia harapkan adalah kepuasan. Jadi sky is the limit istilahnya, batasnya cuma langit. Apalagi langitnya ada 7 lapis gitu, bisa bocor itu kalau misalkan diterusin, nggak ada endingnya. Tapi kembali lagi itu kan untuk kepuasan, masing-masing punya kesenangan. Nah, kalau bicara tentang hobi, nantinya larinya bukan ke target quantity, tapi lebih kepada kualitas atau mungkin aksesorisnya. Kayak misalkan yang hobi koi kan, biasanya itu ada hobinya ngebahas tentang masalah filtrasinya. Pakai misalkan jet mat, pakai karang jahe, pakai gitu di filtrasinya. Terus filtrasinya juga pakai mesinnya yang berapa gitu, pakai yang merek apa. Terus abis itu ikannya yang impor, yang dari Jepang. Itu contoh aja yang kalau udah ngomongin hobi, harganya udah nggak masuk akal aja. Di awal juga saya awalnya kayak gitu.
karena saya pengennya lihat ikan banyak di kolam, airnya jernih. Jadi saya banyak eksperimen, pakai teknik filtrasi gini, pakai di filternya begitu, kasih air rasanya begini, salah lagi diganti begitu. Jadi banyak yang di otak-atik kayak gitu, tanpa sadar ternyata banyak juga keluarnya. Kalau dihitung itu kok jebol ya, nggak masuk gitu. Nah dari situ terus waktu kemudian panen dibandingin dengan hasil dan ini, akhirnya saya lebih bergeser ke arah budidaya. Oh ya udahlah, kalau misalkan kayak daripada buang duit, hobinya sekalian aja menghasilkan duit gitu. Karena konon katanya ada pekerjaan yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Jadi dari hobi saya bergeser ke arah berikutnya, hanya sekedar cadangan makanan. Artinya apa? Pada satu saat kita pengen ya tinggal ambil aja makan gitu. Sama kayak kita miara ayam kampung atau ayam pedaging atau ayam petelur. Satu saat kita pengen ya tinggal ambil aja gitu. Ambil, potong, makan. Nggak sih, dimasak dulu, nggak langsung dimakan juga. Habis itu yaitu juga mungkin ya kalau misalnya digarap serius ini, kalau misalkan di setiap rumah punya gitu budidaya, apapun budidayanya yang bisa dimakan, sebenarnya itu mendukung juga sih untuk program ketahanan pangan. Entah itu ikan, entah itu ayam, entah itu apa ya, nggak kambing juga sih ya, ayam lah sama ikan paling yang masuk akal untuk dipelihara di rumah karangan ya, atau misalkan di ruang yang terbatas, karena ada metode-metode yang bisa dipakai untuk itu. Kelinci mungkin ya bisa. Terus dari tadi yang dibahas itu berawal dari hobi, terus ditambah serius. Ternyata setelah dijadikan cadangan pakan masih ada lebih juga. Akhirnya saya serius lagi. Ya udahlah, budidaya sekalian. Budidaya bikin satu kolam yang gede. Nah, kalau begitu masuk ke budidaya, ini kita masuk ke area yang komersil. Jadi artinya ada suatu perhitungan-perhitungan tertentu yang harus diperhatikan. Udah tentu ya, biaya budidaya sama target hasil budidaya nanti harus jangan sampai bocor gitu. Jadi harus dipertimbangkan operasionalnya habis berapa dari sejak tebar sampai panen. Nanti kira-kira panennya berapa. Di awal-awal juga saya nggak tahu gitu. Saya nggak ngerti karena emang bergeraknya awalnya dari hobi. Mau dapat berapapun ya sudah, yang penting saya hobi tersalurkan gitu. Setelah hobi dinaikkan, baru ke cadangan makanan, udah bisa makan sendiri dari situ, bisa untuk mencukupi kebutuhan dapur, malah lebih karena lumayan banyak. Akhirnya masuk ke lebih serius lagi, komersil. Nah di sini ada hitungan-hitungan pertama, tentu biaya investasinya, kemudian ada biaya operasional. Belum lagi kalau misalkan ada biaya-biaya lain kayak misalkan biaya darurat ya, kalau misalkan mati lampu kita nyariin genset, beli bensin. Kalau misalkan ternyata pakai probiotik, airnya rusak, ganti air, kita harus setting lagi. Kalau misalkan ternyata mesinnya rusak, kita beli lagi. Tetap itu juga harus ada cadangan biayanya, tidak harus polos segitu aja. Bahkan kita juga menyiapkan alat-alat cadangan juga, kita harus siapkan. Karena jangan sampai pada saat budidaya, apalagi yang sistemnya intensif, itu kan bergantung banget sama mesin-mesin. Kalau mesinnya bermasalah, tidak ada backup atau tidak ada rencana cadangannya, backup plan seperti apa, itu bisa gagal total. Seperti yang sudah pernah kami alami di sini, listriknya mati sebentar sih, cuma sejam setengah, tapi ya mati KB. Satu kolam, ya untung waktu itu cuma baru satu kolam.
Tapi dari situ kami tentu belajar backup itu harus ada. Jadi selain biaya setup, operasional, harus saja juga backupnya. Kalau jumlahnya ya tentukan saja dengan kondisi masing-masing, karena kami juga masih saat ini masih riset ya, katakanlah masih riset, karena belum bisa ekspansi sampai maksimal. Kami masih meriset, masih mencoba, belum, masih trial dan error. Pada satu saat nanti udah settle, nanti kita naikkan levelnya lagi. Nah, untuk yang komersil ini, budidaya yang komersil ini, tentu saja kita harus punya konsep pemikiran itu begin with the end in mind. Jadi mulailah sesuatu dengan memikirkan akhirnya. Rada berat ngomongnya, udah agak berat. Jadi kalau misalkan ya, kita mau mulai sesuatu udah kepikiran nih endingnya seperti apa. Jadi kalau misalkan budidaya, endingnya adalah jualan ikan daging. Dagingnya itu mau diarahkan kemana? Kalau misalkan ke pasar lokal, misalkan katakanlah ke warungnya warung apa? Kalau warungnya warteg mungkin mintanya yang size-nya sekilo isi 678. Kalau warungnya warung agak gedean, biasanya mintanya yang 345 gitu. Atau misalkan mau dilepasnya ke pemancingan, itu biasanya di atas 500 gram mintanya, sekilo isi 2 atau 2 kilo isi 3, atau bahkan sekilo 1 ekor. Nanti terus jumlahnya berapa. Kalau misalkan harian retail, kita menangani retail langsung ke customer, kita harus estimasikan berapa. Kita misalkan saya dapat orderan rutin tiap hari dari warung A itu 2 kilo, dari warung B 3 kilo, dari kantin A 5 kilo misalkan. Saya dengan size yang berbeda-beda, maka kita harus siapin. Kami di sini harus siapkan kolam yang size segini, kolam size segitu, dan kolam size yang seberapa, sebanyak sejumlah sekian estimasinya. Ya kalaupun misalkan nanti ternyata nggak keambil semua, toh nanti yang size ini kan bisa berubah jadi size segitu, bertambah size-nya. Size yang udah terlalu gede banget nanti kan bisa pada saat panen bisa diambil gitu. Kalau misalkan yang banyak, misalkan size yang buat konsumsinya jumlahnya banyak diambil sama pengepul atau bakul gitu ya, ada yang kayak gitu. Kita saat ini lagi mencoba ke semua kemungkinan yang ada, masih kita coba. Jadi untuk saat ini memang belum fokus ke satu bidang saja, tapi lagi kita coba semua, karena semua pasti punya karakter dan plus minus sendiri. Atau nantinya setelah itu ada yang tahapan berikutnya udah sampai ekspor. Wah, ini luar biasa nih. Kalau udah sampai ekspor, cita-cita lah, amin. Karena ekspor sendiri kan nantinya akan ada kalau kita bicara ekspor itu udah bicara tentang kualitas, kontinuitas supply, kualitas juga. Kalau lokal paling dari segi size sama ya kualitasnya itu dari size aja, sama kontinuitasnya nggak terlalu. Karena kalau misalkan kita lagi nggak punya stok ya sudah selesai. Nanti setelah ada baru kita supply lagi. Tapi kalau bicara tentang ekspor, nggak mau itu harus terpenuhi kualitas, dengan kualitas yang seperti apa, jumlahnya seberapa, yang sudah ditentukan di kontrak harus terpenuhi. Dan itu butuh usaha yang effort yang lebih ekstra ya, tentang kualitas dan kuantitasnya. Oke. Kurang lebihnya segitu, barangkali nanti ada yang berkenan menambahkan boleh komen di bawah ya. Nah, dari apa yang saya jelaskan tadi, kurang lebihnya kita berbudidaya itu secara
secara garis besarnya itu ada yang dari untuk hobi, ada juga yang sengaja untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kebutuhan rumah tangga, atau untuk yang komersil. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi mungkin belum terlalu udah banyak yang tahu juga sih, tapi semoga mengingatkan kembali, berbagi kembali. Terus setelah itu apa aja sih manfaat-manfaat yang didapat? Ya, pertama, kalau budidaya ikan nila itu sendiri kan nilainya memang bagus, proteinnya bagus, terus banyak mengandung ini zat-zat yang dibutuhkan tubuh, protein misalkan, terus ada mineral juga, ada kolagen juga, yang kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita secara produk ikan nilainya seperti itu. Kemudian ada produk turunannya kalau diolah jadi filet. Kalau misalkan jadi ini bisa diolah lagi jadi produk-produk turunannya, kulitnya di luar negeri malah bisa diolah kulit ikan nila untuk penanganan luka bakar yang luas. Tapi ya di luar negeri sana saya juga nggak tahu gimana caranya dan bagaimana prosedurnya. Terus bagaimana hitungannya belum bisa dibahas di sini. Terus setelah itu manfaat bagi lingkungan. Kalau misalkan kita manfaat bagi lingkungan adalah kebetulan yang kita pakai adalah sistem bioflok dan sistem RAS. Jadi airnya itu yang dibutuhkan lebih sedikit, ruangan yang dibutuhkan lebih sedikit daripada metode konvensional, baik di karamba, baik di empang ataupun kolam terbuka lainnya yang dari alam. Jadi lebih lebih hemat tempat dan air. Terus mengenai limbah, kan limbahnya itu kan kita sendiri sih kita buang ke halaman kita sendiri ya. Kebetulan di belakang kebun masih luas, masih kita buang. Terus dari kebun juga sebenarnya masih ada saluran pembuangan ke arah irigasi sawah, malah bagus itu sebenarnya, karena kaya kan bakteri-bakteri pengurai yang dibutuhkan untuk menggemburkan tanah. Sebenarnya zat haranya juga tinggi tuh kalau misalkan dari bioblok atau dari sistem RAS. Terus kalau misalkan sistem RAS-nya pakai ini sieve filter atau penyaring ya, itu kotoran ikan tersaring di saringannya, itu bisa diambilin setiap pagi sore, bisa dijadikan pupuk malah. Kayak di channelnya YouTube-nya Bang Benny ya, Benny Erwan, itu dia kan pakai sieve filter di ininya, di kolam budidayanya, itu tiap hari panen pupuk. Saya lihat bagus juga itu sebenarnya. Cuman ya memang agak ribet untuk perawatan harian, meleng dikit itu bisa tumpah-tumpah. Terus setelah itu secara umum air yang ada di budidaya itu bagus sebenarnya untuk tanaman, tapi tidak langsung ya. Kalau nggak ada bakteri pengurainya bahaya juga. Untungnya kita di sini kan bioflok tapi disaring gitu. Jadi ada bakteri pengurainya. Tinggal masalah berikutnya, mesin-mesinnya ini memang ada mesin yang silent atau kurang berbunyi ya, atau bunyinya rendah, ada yang berbunyi tinggi. Kayak misalkan ring blower itu bunyinya tinggi. Nah, karena desibelnya tinggi. Jadi kebisingan. Nah, itu kebisingannya tinggi. Jadi mesin yang kita pakai kebetulan pakai ring blower saat ini sudah kita kasih housing. Jadi kebisingannya agak berkurang, tidak terlalu, walaupun mesinnya juga nggak terlalu bising sih, cuman dibanding dengan aerator kayak LP100, LP200 yang pakai sistem membran, ring blower itu lebih bising. Tapi alhamdulillah udah dikasih housing jadi nggak terlalu bising. Nah, yang PR-nya itu kalau misalkan mati lampu,
Kami gensetnya itu pakai masih genset bensin yang nggak silent. Jadi kayak gensetnya orang hajatan aja. Kalau misalkan mati lampu, kalau begitu mati lampu langsung jedek, greng, lumayan rame. Nah, kalau misalkan berikutnya dampak pada lingkungan adalah karena sekarang kami sudah memproduksi, walaupun masih dalam skala riset ya. Skala riset masih penelitian, ibaratnya belum untuk ekspansi atau belum untuk yang mass production yang sebenarnya. Ya kami baru melayani retail dulu, sama nanti retail juga kalau misalkan mendekati menjelang panen atau dekat-dekat panen, kalau misalkan sudah skalanya udah naik, ya kita bisa layani retail tiap hari, itu juga tiap hari wholesale istilahnya ya. Jadi ada dampak ekonomi juga karena tentunya nggak kami sendiri yang pegang, akan ada tim yang jadi pekerja harian, ada yang tim pas panennya, jadi handlingnya pada saat panen itu kan nggak bisa sendiri. Oh ya, BTW dalam waktu dekat kami akan panen, nanti tunggu ya live-nya. Oke. Kurang lebih segitu dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan. Barangkali ada yang bisa menambahkan untuk dijadikan diskusi atau bahan-bahan untuk berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan komen. Terima kasih. Selamat malam. Kami dari tim Maju Aquatics. Selamat malam.